Terima kasih masih merindukan Om Sugi. Highland tingkat tinggi, ya jangan mager lagi. Kali ini Om Sugi akan bahas movie pertama dari anime Bleach yang berjudul Memories of Nobody. Kalau untuk Om pribadi, klimaks dari pertarungan antara pemeran utama dan antagonis utama itu agak mengecewakan. Tapi untuk settingan story-nya ya cukup menarik lah. Ayo kita nonton bersama. Pada suatu hari yang cerah di taman kota tempat masyarakat beraktivitas, tiba-tiba kelihatan sesosok roh bocil perempuan yang sedang berlari ketakutan. Udah jelas itu adalah tanda-tanda munculnya Hollow. Tanpa pikir panjang, pemeran utama kita si Ichigo yang masih menjabat sebagai Shinigami pengganti, kasarnya Shinigami KW langsung mengeluarkan lencana Shinigami dan berubah. Dengan sekali tebasan, Hollow-nya langsung berserakan tapi belum keok dan langsung melarikan diri. Ichigo pun terus mengejarnya. Sekali lagi tebasan yang sangat percaya diri, si Hollow yang tak berperasaan langsung terbelah menjadi dua dan hilang entah kemana. Setelah itu, Ichigo menjelaskan ke roh bocil dengan lembut bahwa Soul Society adalah tempat yang aman, tidak seperti lingkungan kerja kalian yang penuh dengan politik perkantoran. Ichigo melakukan ritual konso dan mengirim roh bocil ke Soul Society. Setelah itu, Rukia menceramahi kelakuan Ichigo yang gegabah, gak pakai otak karena meninggalkan tubuhnya di sembarangan tempat. Dan Rukia juga mengingatkan bahwa dia punya Cons, si roh pengganti yang menyebalkan tapi bisa menjaga tubuhnya. Dengan terpaksa, Rukia pun menggunakan alat untuk mengganti ingatan orang-orang di sekitarnya. Tapi dari sinilah baru ancaman sebenarnya dimulai. Tiba-tiba Ichigo merasakan reaksi aneh yang lumayan masif. Setelah sampai di lokasi, mereka melihat ratusan makhluk halus putih seperti anak ayam. Mau dibilang roh juga bukan, karena mereka tidak memiliki rantai di dada. Rukia segera berubah menjadi Shinigami dan Ichigo langsung menggunakan Kon untuk menjaga tubuhnya saat berubah. Ichigo mencoba ritual konso tapi tidak berhasil sama sekali, dan jaringan HP Rukia pun terputus karena tidak ada sinyal. Para makhluk halus mulai mengepung Rukia dan Ichigo. Saat mereka akan melawan, tiba-tiba muncul sesosok Shinigami yang tidak mereka kenal. Shinigami yang imut ini mulai membantai makhluk halus putih. Dalam kekacauan, Kon yang sedang dalam tubuh Ichigo melihat sosok-sosok aneh berseragam hitam dan berjubah besi yang tidak dia kenal. Balik ke Shinigami imut yang sedang gila-gilaan akan melepas wujud pertama Zanpakuto-nya untuk memulai pembantaian. Ichigo segera menghentikannya. Wih, mereka itu bukan Hollow. Masa bodoh. Dia lanjut melepas Zanpakuto-nya yang bernama Mirokumaru dan langsung menyapu semua makhluk halus putih seperti angin topan yang sedang menelan mangsa. Setelah membersihkan semua makhluk halus putih, Shinigami imut ini berlenggak-lenggok seperti tidak terjadi apapun. Tapi dia mengingat Ichigo. Dari sinilah Om Sugi tahu Shinigami imut ini bernama Sena. Setelah kembali ke tubuhnya yang tergeletak di jalan seperti orang pingsan, Ichigo dan Rukia bertanya dari divisi manakah dia. Jawabannya tidak ingat. Ichigo pun bertanya informasi tentang roh putih seperti anak ayam itu. Dia juga tidak tahu. Katanya dia hanya melakukan tugas berdasarkan insting saja. Namanya juga Shinigami imut. Ichigo pun tidak bisa berbuat apa-apa karena HP-nya hilang sinyal. Jadi Rukia harus kembali ke Soul Society untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sedangkan Ichigo akan terus membuntuti Sena. Di sisi lain, si botak Ikkaku yang sedang ribut dengan bawahannya si mata alien yang Om Sugi lupa namanya, tiba-tiba menemukan sebuah portal besar yang muncul seperti tontonan bioskop akan dimulai. Layaknya seorang bocah, Shinigami imut ini pun mengajak Bang Ichigo untuk main petak umpet. Tapi baru saja mulai, Ichigo kedatangan teman lama si Kapten Kerdil Toshiro dan asistennya Rangiku yang selalu keberatan bagian dadanya. Toshiro mengajak Ichigo ke rumah Om Urahara untuk ngeteh sambil berdiskusi. Dia bilang ada sebuah kota dari dunia manusia yang terbuka di atas Serite dan mereka juga mendeteksi ada jejak tekanan reaksi yang mengarah ke dunia ini. Ichigo yang tidak suka berpikir tentu saja tidak tahu apa yang dimaksud. Sabar bro, biar Om Urahara yang menjelaskan. Intinya, antara dunia Soul Society dengan dunia manusia itu ada pembatas yang disebut dangai. Sehingga kedua dunia ini tidak saling kelihatan. Dan sekarang ada lagi dimensi baru yang menyebabkan dunia manusia bisa kelihatan dari Soul Society. Keadaan ini tidak normal bro. Oh, Ichigo yang mulai mengerti bilang kalau begitu pasti karena ulah roh putih yang bentuknya seperti anak ayam itu. Sama seperti dugaanku bro, mereka dari lembah jeritan. Ichigo semakin bingung. Om Urahara menjelaskan lagi seperti guru TK. Biasanya roh itu kan berpindah dari dunia manusia ke Soul Society. Tapi kadang juga ada kecelakaan yang menyebabkan mereka tersesat di dunia dangai. Nah, roh-roh tersesat itu berkumpul dan membuat sebuah dimensi yang disebut lembah jeritan. Di sanalah roh-roh ini berpisah dari energi dan ingatan mereka. Lalu roh-roh ini biasanya akan bersatu membentuk sosok bernama Shinenju untuk kembali ke dunia manusia. Dan yang menjadi masalah adalah kenapa lembah jeritan bisa terhubung ke Soul Society dengan sendirinya. Mereka yakin ini pasti perbuatan seseorang. Kon yang biasanya hanya menyebalkan tiba-tiba memberikan sebuah informasi. Katanya dia melihat sosok aneh berbaju baja yang muncul bersama Blanks. Jadi Om Urahara menyuruh asistennya dengan nama paling genit si Tesai untuk segera menganalisa ingatannya. Om Urahara juga meminta Ichigo untuk mencari sosok Shinenju yang mungkin menjadi inti semua masalah ini.
Selesai diskusi, Ichigo lanjut mencari Shinigami itu untuk mendapatkan informasi. Tapi dia terus mengajak Ichigo untuk main petak umpet. Nah, disinilah si pengarang membuat adegan yang sangat Om Sugi sukai. Sena yang memakai rok mini ini lagi mau jalan di atas kabel coy. Tapi sayang sekali komikanya gak sebarbar komika Dragon Ball Junior. Jadi ya cuma sekilas bening-bening saja. Ichigo lanjut menyogoknya dengan makanan, tapi tetap saja dia tidak bisa memberikan informasi apapun yang berguna. Saat menunggu Sena ke toilet, tiba-tiba orang yang masih ramai tadi hilang entah kemana. Ichigo merasakan sesuatu yang tidak beres. Ternyata Sena sampai di sebuah tempat pemakaman karena mengingat sesuatu tentang dirinya yang dulu sudah meninggal. Belum sempat dia bernostalgia, muncul beberapa sosok roh anak ayam yang ingin menangkapnya, serta sosok aneh yang memakai jubah besi juga muncul. Sena berubah ke wujud Shinigami untuk melawan. Tapi ternyata penjahat ini tidak sendirian, semua anggota timnya datang. Sena menyerang tapi malah ditonjok melayang. Dia mencekik Sena dengan tangannya yang kekar. Seperti yang Om Sugi pikirkan, Bang Ichigo pun muncul. Tanpa ragu dia langsung menebas putus tangan Shinigami yang mencekik Sena. Tapi anehnya bos mereka bilang waktu mainnya belum tiba. Mereka langsung menghilang entah kemana lagi. Karena takut Sena akan disergap lagi, Ichigo pun mengajaknya pulang. Dia menyuruh adiknya untuk menyiapkan kamar untuk Sena. Sementara dia mengajak Sena ke kamarnya menunggu. Sudah pasti ayahnya yang Victor akan menguping. Adik Ichigo bilang, "Santai papa, Bang Ichigo kan laki-laki, biasalah, kasih santai dulu." Tapi tentu saja pemeran utama kita gak seperti itu ya anak-anak. Ternyata Sena yang kecapean sudah tertidur di kasur Ichigo. Malam itu juga, Om Urahara menelepon Bang Ichigo untuk memberitahu dia hasil analisa ingatan Kon. Ternyata kelompok Shinigami berjubah besi itu berasal dari klan yang sudah diasingkan. Mereka sudah lama diusir dari Soul Society ketika aksi kudetanya gagal. Sudah pasti mereka itu dendam pada Soul Society sekarang. Ichigo juga bertanya apakah Shinigami itu punya ingatan sewaktu mereka masih hidup. Om Urahara menjawab seharusnya tidak bro. Sosok Sena menjadi semakin misterius. Keesokannya saat sedang jalan-jalan, Sena bertemu dengan sesosok roh bocil yang terpisah dari ayahnya. Bersama Ichigo yang tidak ikhlas membantu, mereka mencari ayah roh bocil ini. Setelah capek keliling sana-sini, akhirnya mereka menemukan lokasi festival di mana dia berpisah dengan ayahnya. Tidak mereka sangka, bocil itu bilang berkat Sena lah semua roh berkumpul di sana sehingga roh ayahnya bisa menemukan tempat itu. Sena menjadi semakin bingung terhadap siapakah dia sebenarnya. Gak sempat mereka berpikir lama, Kapten Ukitake bersama kapten dan anggota lainnya datang dengan ekspresi serius seperti bapak-bapak yang sedang mencari anaknya di warnet. Tujuan mereka adalah menahan Sena. Rukia bilang dia sudah mengecek data dari anggota semua divisi tapi tidak menemukan Shinigami yang bernama Sena. Sedangkan Janpakuto Mirokumaru yang dia bawa itu dikonfirmasi sudah hilang tertelan arus dunia dangai bersama pemiliknya 100 tahun yang lalu. Kapten Ukitake menjelaskan semua ingatan yang menyatu padanya itulah bukti bahwa dia adalah Shinenju yang sedang dicari-cari. Kapten Toshiro juga mengungkap tujuan dari Genryu si bos Shinigami berjubah besi itu adalah ingin menghancurkan dunia. Dan elemen paling penting untuk itu adalah sosok Shinenju si Sena. Maka dari itu dia harus diamankan di Soul Society walau harus dengan kekerasan. Tunggu dulu. Sebagai pemeran utama, Ichigo bilang gadis ini juga punya perasaan. Dia bisa marah, senang, dan makan. Yang paling penting kan dia imut orangnya. Jadi Bang Ichigo tidak setuju untuk memenjarakan Sena. Belum sempat mereka main tangan, anggota Ganryu sudah datang menyerang. Roh-roh di sana langsung menunjukkan wujud aslinya Blanks yang seperti anak ayam. Shinigami yang diputus tangannya oleh Ichigo pun datang menyerang. Tapi setelah mendapat vitamin anak ayam, kekuatannya sudah jauh berbeda dengan yang dulu. Dan dari pertempuran kali ini kita bisa lihat bahwa jurus yang biasa digunakan oleh Shinigami protagonis itu bisa ditangkal dengan sempurna. Sepertinya anggota Ganryu sudah mempersiapkan semuanya. Dan si Sena yang tidak tahu bahaya langsung menantang bos mereka si Ganryu. Dari senyuman liciknya, Om Sugi sudah tahu pasti dengan mudah dia bisa menjinakkan Sena. Ukitake sempat mengidentifikasi mereka adalah klan dari rumah suci Ryodoji. Tapi Ganryu bilang itu tidak keren bro. Nama kami sudah di-upgrade, sekarang panggil kami Dark One. Ganryu meledakkan Blanks untuk membuat kepulan asap tebal agar bisa kabur. Tunggu dulu, mana bisa ceritanya semudah itu. Bang Ichigo datang secepat kilat dan udah ganti kostum bangkainya. Hei kamu, sekarang saatnya pemeran utama beraksi. Ichigo bergerak cepat dengan Sunpo untuk mengelak kacung Ganryu dan sampai di depannya. Tapi seperti biasa, pertarungan pertama dengan bos pemeran utama harus kalah dulu. Tanpa membuka mata, tombak Ganryu dengan tepat menembus perut Ichigo. Tapi jangan panik, Ichigo punya Orihime yang bisa menyembuhkan luka. Kemudian Om Urahara membeberkan informasi yang dia dapat. Ganryu ingin menggunakan kekuatan Shinenju untuk membuat dunia manusia bertabrakan dengan dunia Soul Society sampai hancur. Dan ribetnya, para Shinigami tidak bisa masuk ke lembah jeritan tanpa pintu masuk di Soul Society. Tapi Om Urahara bilang kalau pintu masuknya pasti terbentuk di dunia manusia saat Shinenju datang. Sebagai pemeran utama, sudah pasti Ichigo harus mencari pintu masuknya untuk menghajar para penjahat. Ichigo menemukan ikat rambut yang dia belikan untuk Sena dan mengingat bahwa Sena itu sebenarnya takut karena tidak tahu siapakah dirinya sendiri. Dari sana
Lama-lama Ichigo tiba-tiba ingat dengan ucapan Sena bahwa dia suka melihat dari ketinggian biar lebih jelas. Kalau Om Sugi dari bawah aja biar kelihatan. Sesuai petunjuk itu, Ichigo berhasil menemukan pintu masuk ke lembah jeritan. Dia meminta Rukia untuk menghubungi Om Urahara. Dan dengan tatapan tajam penuh percaya diri, dia masuk menuju lembah jeritan. Di sini Sena sudah digantung di sebuah alat yang mirip dengan bendera Jepang. Si Ganryu yang sudah menunggu lama momen ini langsung sedikit curhat bahwa sejak mereka dibuang ke dunia dangai yang suram tanpa ada hiburan, mereka telah belajar untuk menjadikan roh gentayangan sebagai sumber kekuatan mereka. Di sisi lain, Kapten Mayuri dari Divisi 12 juga menjelaskan dengan memposisikan Shinenju di tengah lembah jeritan akan mendorong Blanks untuk mencari ingatan mereka, sehingga menyebabkan lembah jeritan berkontraksi. Kekuatan ini cukup besar untuk menarik dunia manusia dan Soul Society saling bertabrakan. Kabar buruknya adalah kontraksi tersebut sudah dimulai. Waktu yang tersisa sebelum tabrakan hanya 1 jam saja seperti kata ST12. Karena tidak ada pintu masuk langsung dari Soul Society ke lembah jeritan, maka para Shinigami tidak bisa berbuat banyak. Dalam kondisi genting seperti ini, demi keselamatan bersama, si Pak Tua pemimpin Soul Society langsung memutuskan untuk menghancurkan lembah jeritan serta seluruh dimensi yang menghubungkannya dengan meriam Kido. Dalam dunia nyata, ya kira-kira senjata nuklir mungkin ya. Rukia pun buru-buru masuk ke dalam rapat para kapten itu untuk membawakan kabar bahwa Ichigo sudah menemukan jalan masuk lembah jeritan dan sedang berusaha menyelamatkan Sena. Jadi dia meminta agar si Pak Tua jangan main bom nuklir. Namun si Pak Tua berpikir lain. Karena hanya sisa 1 jam saja, dia tidak mau ambil resiko dan tetap mempersiapkan meriam Kido. Dalam kesempatan emas ini, Renji bilang dia akan pergi ke lembah jeritan juga untuk pansos biar lebih terkenal. Balik ke lembah jeritan, Ichigo yang sampai langsung berteriak, "Aku cakep kan? Maaf, aku datang." Dia langsung dihadang oleh Ganryu dan kawan-kawan serta ratusan roh anak ayam. Proses kontraksi Shinenju terus berlangsung dan perang besar akan segera dimulai. Teman-teman Ichigo ingin ikut masuk, tapi Om Urahara mengingatkan bahwa lembah jeritan itu sama seperti Soul Society tempat roh berkumpul. Manusia biasa tidak boleh ke sana. Renji bilang, "Tenang, sebelum meriam Kido ditembakkan, kami akan bereskan semua masalah." Ternyata Toshiro pun datang. Ichigo yang sudah lumayan kewalahan langsung mendapat bantuan. Yang datang ternyata juga ada Kenpachi yang paling barbar serta anggota lainnya yang tidak perlu Om Sugi sebutkan namanya lah ya. Mereka semua menemukan lawan-lawannya yang setimpal. Yang selalu bikin Om Sugi ngakak tuh ini nih, si pedang bengkok Wabisuke. Sekali ditanam Zanpakutonya, bangunan langsung roboh. Yang suka main tembak diam-diam langsung ketemu Kapten Soifon yang pro senjata rahasia. Setelah beberapa kali tukar tebasan, Soifon menandai susu si kacung ini. Tapi selang tidak lama dia balik mencekik Soifon dan menghina dia itu sangat lambat. Ia tentu tidak bisa terima seorang yang angkuh seperti dia. Soifon berhasil menyapanya dengan cepat lalu menempelkan jarinya pada susu si kacung dan tus, hilang menjadi debu. Sekarang kita lihat si Kenpachi yang lagi bosan tidak mendapat lawan langsung mendapat sayatan senjata rahasia. Ada yang ngajakin dia main petak umpet. Ternyata dia lebih mahir. Kenpachi mendapat sebuah tebasan di dada, tapi malah membuatnya semakin bersemangat. Si kacung ini lanjut memainkan rantai yang bisa meledak, tapi dia belum tahu siapa Kenpachi. Dengan sebuah tebasan sadis, kacung itu pun hilang dari peredaran. Di sisi lain, Toshiro mendapat lawan yang lumayan arogan dan juga pede karena dia menggunakan kekuatan dari roh anak ayam yang tidak ada habis-habisnya. Senjata terbang datang bertubi-tubi menyerang Toshiro seperti lengket terpasang GPS tidak mau lepas. Dalam keadaan terpaksa, Toshiro melepas wujud bangkai. Serangan naga es Daiguren Hyorimaru langsung membungkam si kacung yang sombong ini. Sekarang waktu hanya tersisa 5 menit sebelum bisa menembakkan meriam Kido. Si Pak Tua yang kelihatan tegas sebenarnya juga punya perasaan. Dia akan menunggu sampai detik-detik terakhir untuk melepas tembakan yang akan menghancurkan lembah jeritan beserta semua Shinigami yang ada di sana. Sementara itu, Ichigo yang sudah lama tidak muncul di layar menjadi ngos-ngosan menghadapi kacung biasa. Syukur si Renji datang membantu. Dia langsung melempar Ichigo pergi ke arah Sena, sedangkan dia dan Rukia akan menghadapi kedua kacung ini. Wujud naga tengkorak si Renji dihancurkan oleh salah satu kacung yang membawa palu gede. Saat bersamaan, meriam Kido pun ditembakkan. Jadi Renji segera mengumpulkan kembali naga tengkoraknya yang patah-patah dan membereskan si kacung yang menyebalkan ini. Sedangkan Rukia juga tidak mau lama-lama bermain. Serangan dari Zanpakutonya yang berbasis es langsung membekukan si kacung dan membuatnya hancur berkeping-keping. Om Sugi mengira sudah selesai, ternyata belum. Si kacung itu bisa membela diri sama seperti Majin Buu. Jadi datanglah si Kapten Sengak Byakuya Kuchiki. Tanpa basa-basi dia langsung melepas wujud bangkai dan menyerang dengan jurus pamungkasnya Senbon Zakura Kageyoshi. Kali ini si kacung tak lagi terlihat sama sekali. Oke, sekarang kita langsung saksikan pertarungan terakhir antara Bang Ichigo dan Ganryu yang akan membuat kita gagal klimaks. Ichigo langsung melepas tebasan Getsuga Tenso untuk menyapu bersih roh anak ayam. Biar kita lebih semangat, Ichigo langsung berubah ke wujud bangkai Tensa Zangetsu dengan musik yang keren. Mungkin karena animatornya malas, jadi pertarungan awalnya hanya kelihatan dua berkas laser yang bergejolak. Baru lanjut dengan tebasan pedang Tang Ting Tung.
Ganryu melepas beberapa serangan pedang laser. Salah satu pedang itu membuatnya terekat di pohon. Lalu Ganryu mulai lagi curhat, jadi Om Sugi skip aja. Setelah curhat, Ganryu yang emosi langsung menusuk Ichigo dengan beberapa pedang yang tentunya tidak mematikan agar cerita berlanjut. Demi menyelamatkan Sena dan keyakinannya sendiri sebagai pemeran utama, Ichigo memancarkan Reiatsu yang besar hingga sampai ke Sena lalu melepaskan ikatannya sendiri. Ichigo memejamkan mata untuk melepas semua kekuatannya. Ganryu pun tidak mau kalah. Kedua kekuatan yang berlawanan itu menimbulkan percikan cahaya terang. Kemudian yang terlihat hanya tubuh Ganryu yang sisa setengah dan hilang entah kemana. Pertarungan ini berakhir begitu saja, makanya Om Sugi bilang gagal klimaks. Sena berhasil diselamatkan. Para kapten dan juga anak buah mereka keluar dari lembah jeritan. Diikuti Ichigo yang terakhir menggendong Sena. Laporan disampaikan ke Pak Tua. Semua Shinigami bersorak ceria. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini cuy. Alarm bahaya tidak mau berhenti karena dimensinya telah melewati batas krusial. Dunia manusia dan Soul Society berada dalam jalur tabrakan. Dalam kondisi ini, Sena menarik Ichigo dan berkata, dia tidak akan membiarkan dunia yang begitu indah ini hancur. Apalagi Om Sugi baru saja kembali review anime. Jadi, dia memutuskan untuk melepas kekuatan Blanks dalam tubuhnya secara bersamaan agar dunia ini bisa kembali normal lagi. Setelah perpisahan yang pahit, Sena melepaskan semua Blanks dalam tubuhnya. Lalu bencana besar ini pun terhindarkan. Om Sugi sangat berterima kasih kepada semua penggemar anime Minute lama yang masih setia. Karena dukungan kalianlah Om Sugi kembali semangat membuat review anime. Tapi untuk upload gak akan setiap hari lagi, tergantung seberapa kuatnya Om Sugi edit saja ya. Sampai jumpa kembali.